Assalamualaikum Pak Santoso, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, hari ini saya luar biasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini rencana mau mengadakan coaching ya bersama Bu Mulyana ya? Betul Ibu, hari ini saya sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan Bu Mulyana untuk melaksanakan coaching. Nah, kelihatannya udah siap nih ya. Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah mempersiapkan apa saja yang harus saya sampaikan dan apa saja yang harus saya persiapkan. Nah, di sini kan saya sebagai pengamat ya untuk proses coachingnya. Nah, nanti ada instrumen yang saya gunakan untuk mengamati ketika proses coaching berlangsung. Antara lain yaitu adanya kompetensi inti yang harus dikuasai. Termasuk kehadiran penuh begitu ya Pak ya, kemudian pertanyaan berbobot dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk Pak Santoso hari ini ingin mengembangkan kompetensi inti yang mana ya? Yang sudah saya persiapkan dan ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Oh, seperti itu. Nah, ya. Pak Santoso ingin semoga nanti bisa ya mengembangkan kompetensi inti kehadiran penuh. Nah, saat menjadi coach nanti, kan Pak Santoso akan mengcoaching begitu ya, mengcoaching Bu Mulyana sebagai coach. Kira-kira yang ingin diamati secara spesifik itu apa sih dari Bu Mulyana? Baik, saya ingin mengetahui apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran Bu Mulyana. Nanti saya ingin juga menanyakan apakah Bu Mulyana sudah mempunyai kiat-kiat untuk masalah tersebut. Itu Bu. Oh, seperti itu. Menurut Pak Santoso, kira-kira kalau kita anggap bahwa coaching hari ini berhasil itu indikatornya apa ya Pak San? Saya anggap coaching hari ini berhasil ketika Bu Mulyana nanti sudah bisa mengimplementasikan apa hasil dari proses coaching hari ini, yaitu Bu Mulyana mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam pembelajarannya di kelas. Wah, sip-sip sekali Pak Santoso. Semoga coachingnya lancar ya Pak San ya. Ini begini, oke Pak San. Sekarang silahkan deh coachingnya dilakukan. Saya akan mengamati dari sini. Iya baik Bu, saya akan menunggu Bu Mulyana terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak San. Waalaikumsalam Bu Mulyana. Pak San, saya ingin melakukan coaching dengan Pak San. Apakah Pak San ada waktu untuk hari ini? Iya, Bu Mulyana, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena hari ini memang jadwalnya kita melaksanakan coaching, Nggih. Silahkan duduk Bu Mulyana, ambil posisi ternyaman sehingga nanti Bu Mulyana bisa menyampaikan apa yang Bu Mulyana ingin sampaikan dengan baik. Baik, silakan Bu Mulyana. Begini Pak San, saya itu punya masalah. Gini, murid-murid saya itu kalau di kelas itu saya melihatnya kok kayaknya gimana ya, kurang aktif gitu loh Pak. Kan kelas saya itu anaknya itu cenderung pendiam banget. Kadang itu saya ya kurang jelas anak itu tuh sebenarnya kalau saya ajar itu paham apa enggak gitu, saya nggak tahu Pak. Oh baik, jadi Bu Mulyana mempunyai masalah siswa yang di kelas Bu Mulyana itu kurang aktif ya, sehingga Bu Mulyana tidak mengetahui apakah apa yang diajarkan Bu Mulyana itu mereka paham atau tidak. Begitu ya Bu Mulyana? Iya betul Pak, sampai saya itu bingung, anak-anak yang kurang aktif itu harus saya apakan, itu saya bingung Pak. Bu Mulyana, kira-kira Bu Mulyana apa yang Bu Mulyana inginkan nanti ketika apa yang Bu Mulyana inginkan dari siswa-siswanya Bu Mulyana ini?
inginnya saya ya siswa saya itu aktif. Artinya aktif itu kalau di kelas itu nggak diem terus gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan ada soal, misalkan saya beri soal gitu tuh ya anak-anak itu ada yang maju lah, atau kalau pas saya bertanya gitu itu ya anak-anak jawab. Jadi ya nggak diem aja. Kalau diem aja ya saya bingung. Saya itu harus bagaimana itu saya agak bingung Pak. Oh, baik. Jadi selama ini Bu Mulyana karena siswanya yang begitu pasif, tidak aktif, sampai Bu Mulyana bingung harus melaksanakan apa lagi dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira Bu Mulyana sudah melaksanakan apa dalam pembelajaran untuk membuat siswa itu lebih aktif? Kira-kira apa yang sudah Bu Mulyana laksanakan? Yang sudah saya laksanakan itu biasanya kan saya menyuruh murid saya untuk maju ke depan ya. Tapi ketika saya suruh itu ya hanya anak-anak itu saja Pak yang maju ke depan. Jadi tidak semua. Saya kan inginnya itu ya gantian, masa anak-anak itu aja. Berarti yang pinter kan itu aja. Padahal bisa jadi yang lainnya itu juga mampu mengerjakan di depan. Tapi ternyata hanya anak itu saja. Kalaupun misalkan mau maju itu kalau saya suruh Pak. Kalau nggak saya suruh ya tetap aja tidak mau maju Pak. Begitu ya. Jadi siswanya Bu Mulyana ini hanya beberapa siswa saja yang terlibat dalam pembelajaran aktif ya. Ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa itu saja yang melaksanakan kegiatan dengan baik. Nah, kira-kira dari yang dilakukan Bu Mulyana, yang sudah dilakukan Bu Mulyana, kalau dari skala 1 hingga 10, kira-kira Bu Mulyana ada di angka berapa yang sudah dilakukan itu? Di angka berapa ya? Kayaknya masih di angka 6 Pak. Mungkin ya karena saya yang gimana ya? Apa mungkin pembelajaran saya yang kayaknya membosankan mungkin Pak ya? Membosankan. Iya, kayaknya gitu. Jadi Bu Mulyana merasa pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Mulyana itu membosankan. Jadi ya betul seperti itu. Bu Mulyana memberi skala 6 pada proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini ya. Ya. Nah, kira-kira Bu Mulyana ada rencana apa untuk kedepannya sehingga Bu Mulyana bisa membuat siswa-siswa dari Bu Mulyana ini lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Apa ya? Kan kayaknya anak-anak itu bosen ya Pak ya kalau pembelajaran saya gitu itu terus. Kayaknya itu deh Pak, saya mau mengganti metode pembelajaran saya. Biasanya kan mereka itu kayaknya kurang aktif, tidak mau maju. Itu mungkin karena ya pembelajaran saya yang nggak cocok. Sepertinya saya itu ingin mengganti metode pembelajaran saya. Mungkin nanti bisa saya suruh mereka untuk praktikum atau mungkin diskusi gitu Pak. Kemudian nanti itu dari hasil diskusinya itu nanti anak-anak itu bisa presentasi ke depan, semuanya maju dan semuanya harus memiliki peran. Jadi dengan cara seperti itu mereka nanti akan mau aktif untuk pembelajaran di kelas karena mereka semuanya mempunyai peran gitu Pak. Baik, Bu Mulyana berencana untuk merubah, jadi ya ini nanti merubah metode pembelajarannya supaya siswa dari Bu Mulyana ini semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran dengan membuat diskusi semacam presentasi sehingga nanti siswa-siswa yang awalnya itu kurang aktif menjadi aktif, begitu nggih Bu? Ya, begitu Pak. Bu Mulyana kira-kira bisa kira-kira dari rencana Bu Mulyana itu Bu Mulyana sudah punya gambaran nanti akan ketemu kendala-kendala yang terjadi di lapangan mungkin? Oh, kalau kendala apa ya Pak ya? Ya mungkin Pak ya ini ya.
dari siswa-siswa itu kemungkinan ya nanti awalnya nggak semuanya yang mau melaksanakan itu. Artinya itu ya tetap mungkin butuh dorongan sehingga mereka itu mau aktif untuk maju ke depan. Kayaknya seperti itu, Pak. Oke. Jadi Bu Mulyana sudah bisa memprediksi ya nanti kendala yang terjadi di lapangan ketika Bu Mulyana merubah metode pembelajarannya itu siswa akan membutuhkan karena memang masih baru mungkin ada adaptasi gitu gitu. Nah, kira-kira Bu Mulyana itu sudah punya antisipasi ketika kendala itu nanti terjadi? Nah, kalau misalkan kendala itu terjadi ya saya mungkin akan berusaha untuk menyemangati mereka sehingga mereka bisa lebih aktif lagi begitu, Pak. Oke, jadi nanti Bu Mulyana juga lebih aktif lagi nggih untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga mereka akan terdorong semangatnya untuk belajar lebih aktif lagi. Baik Bu Mulyana, kira-kira nanti Bu Mulyana kapan akan merencanakan pembelajaran ini? Begini Pak, untuk rencananya ya besok ini kan ada jamnya IPA gitu Pak ya, ada jamnya IPA dan kebetulan itu ada materi baru. Materinya adalah listrik statis, kayaknya cocok kalau saya praktekkan untuk anak-anak melakukan praktikum, kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikan hasilnya di depan secara bergantian dengan perannya masing-masing. Saya nanti malam akan coba membuat RPP, saya ganti metodenya yang sesuai dengan yang akan saya praktekkan besok, begitu Pak. Iya Bu Mulyana, saya juga mulai ada gambaran ini dari gambaran Bu Mulyana ini tadi. Jadi Bu Mulyana akan memulainya segera, kemudian akan menggantinya dan membuat RPP sehingga di pertemuan berikutnya Bu Mulyana sudah bisa melaksanakan rencana-rencana agar bisa membuat siswa Bu Mulyana lebih aktif, nggih? Nggih, Pak. Kira-kira Bu Mulyana nanti akan menindaklanjuti dari kegiatan ini bagaimana Bu Mulyana? Ya nanti kalau misalkan kegiatannya nanti seperti apa, mungkin untuk itu Pak, coaching berikutnya aja Pak, saya ingin melakukan kegiatan coaching lagi dengan Pak San minggu depan. Jadi nanti apakah saya sukses atau tidak dengan melakukan pembelajaran ini dengan metode baru itu, nanti akan saya ceritakan pada kegiatan coaching berikutnya. Jadi saya harap Pak San tidak bosen ya Pak kalau misalkan saya ingin melakukan coaching dengan Pak San. Saya sangat senang sekali Bu Mulyana jika bisa dilibatkan dalam proses pembelajaran Bu Mulyana nanti sebagai coach untuk perbaikan ya. Jadi nanti Bu Mulyana sudah saya jadwalkan untuk melakukan coaching berikutnya ya. Nanti kita lihat setelah Bu Mulyana melaksanakan perubahan metode pembelajaran tersebut, apakah ada hasil atau bagaimana, nanti kita evaluasi bersama bagaimana hasilnya. Betul. Terima kasih Pak San ya atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Untuk coaching berikutnya saya akan menghubungi Pak San agar tidak lupa, karena saya sangat terbantu ketika ada kegiatan coaching seperti ini. Siap Bu Mulyana, nanti segera saya akan menuliskan di jadwal saya untuk kegiatan coaching berikutnya bersama Bu Mulyana. Nggih Bu Mulyana. Terima kasih Pak San nggih. Sama-sama Bu Mulyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santoso, gimana? Sudah selesai coachingnya? Sudah, alhamdulillah Bu Neneng. Tadi saya sudah bertemu dengan Bu Mulyana, sudah melaksanakan coaching. Bu Mulyana juga sudah menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, dan tadi Bu Mulyana juga sudah menemukan solusi apa yang akan dilaksanakan di pembelajaran berikutnya.
Ya, tadi saya sudah ikut mengamati juga ya bagaimana jalannya coaching. Pada saat coaching tadi, Pak Santoso sudah melakukan apa saja ya untuk mencapai apa yang ingin Pak Santoso kembangkan dari si coaching? Baik, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini berdasarkan alur tirta Bu Neneng. Jadi saya sudah menggali informasi dari Bu Mulyana apa yang menjadi kendala Bu Mulyana dalam pembelajaran, dan saya juga menanyakan apa saja yang sudah dilaksanakan Bu Mulyana dalam pembelajaran dan apa yang menjadi penyebab dari pembelajaran Bu Mulyana yang dirasa kurang aktif siswanya tersebut, sehingga Bu Mulyana bisa merencanakan mencari solusi, kemudian merencanakan kegiatan selanjutnya yang lebih dengan harapan siswanya akan melaksanakan pembelajaran lebih aktif lagi. Itu Bu Neneng. Iya, betul sekali Pak San. Tadi saya amati juga proses coachingnya hingga mampu Bu Mulyana atau si coach ini menemukan strateginya gitu ya untuk pembelajarnya sehingga akan berhasil di tahap selanjutnya seperti itu nih Pak. Kemudian ini ada beberapa catatan saya Pak dari hasil pengamatan. Umpan balik saya untuk proses coaching, Pak Santoso sudah mendengar aktif, sudah bagus, sudah ini mampu memberi umpan balik, kemudian melakukan summarize atau merangkum apa yang disampaikan oleh si coach melalui kata kunci yang sudah dikembangkan. Itu sangat bagus. Kemitraannya itu loh Pak juga terjalin, jadi tidak ada antara saya coach dan ini coach, oh tidak, ternyata sudah dengan bahasa yang memang enak sehari-hari, jadi si coach nyaman dah kelihatannya untuk melakukan sesi tanya jawab, sesi berdiskusi seperti itu Pak. Itu catatan saya. Selanjutnya semoga coaching ini akan berlanjut ya Pak ya, karena saya lihat ada lanjutan dari coaching yang direncanakan tadi ya, begitu ya Pak ya? Betul Bu Neneng. Jadi tadi saya merencanakan untuk melaksanakan coaching berikutnya dengan Bu Mulyana karena saya ingin melihat apakah terjadi perkembangan dari permasalahan yang dihadapi Bu Mulyana di kelas, sehingga nanti kalau kita bisa tahu hasilnya, kita bisa mengevaluasi bagaimana dan apa kegiatan yang akan kita laksanakan selanjutnya. Begitu Bu Neneng. Ya baik Pak, tadi saya amati untuk kompetensi yang ini dikembangkan dari diri Pak San sebagai coaching hari ini cukup bagus lah menurut saya, karena Pak San sudah hadir penuh di sini, tidak terganggu, kemudian tidak menjustifikasi, tidak mengasosiasi dengan kepentingan atau pikiran Pak San sendiri. Menurut saya itu cukup tercapai ya. Kira-kira selanjutnya Pak San ingin mengembangkan kompetensi inti yang lain apa lagi ya? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menggali potensi Bu. Jadi nanti saya ingin lebih bisa lagi menggali informasi dari Koci. Begitu Bu Neneng. Oh, seperti itu ya Pak San. Ya. Semoga kompetensi kita terus berkembang begitu ya Pak San ya. Sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi di kemudian. Mantap Pak San, mantap. Saya tunggu aksi berikutnya ya, coaching berikutnya saya juga akan ikut loh, ikut mengamati. Saya juga belajar banyak soalnya dari sini. Begitu ya Pak San ya. Terima kasih Bu Neneng. Ya, terima kasih juga waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Mulyana. Gimana kabarnya Bu Neneng hari ini? Kabar saya alhamdulillah sehat. Bu Mulyana sehat juga kan ya? Ya, alhamdulillah Bu Neneng, kita dalam keadaan sehat ya. Oke, Bu Neneng hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Santoso ya? Iya betul Bu Mulyana, seperti yang sudah saya laporkan kemarin, hari ini saya ada agenda coaching bersama
Pak Santoso gitu Bu Nena. Tentunya sebelum kegiatan coaching ini, Bu Neneng kan sudah melakukan persiapan ya. Jadi nanti di sini ini saya akan mengamati kompetensi coaching ya diantaranya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari coaching nanti kira-kira kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Bu Neneng itu apa? Kali ini saya ingin mengembangkan ini deh Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Sepertinya itu. Oke. Itu yang ingin saya coba kembangkan hari ini. Oke, semoga nanti berhasil untuk kegiatan coachingnya itu nanti sukses gitu. Kalau menurut Bu Neneng, kegiatan coaching itu dianggap sukses atau berhasil itu ketika apa Bu Neneng? Coaching di sini kan kita membersamai atau mengajak bersama-sama si coach untuk menelaah tentang belajarannya. Maka saya berharap ini nanti akan berhasil ketika coach saya nanti mampu menemukan solusi dari masalah pembelajarannya. Seperti itu Ibu. Oke, semoga nanti kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk bagi saya pengamat, kemudian bagi Bu Neneng sebagai coach maupun Pak San sebagai coachnya. Nah, monggo Bu Neneng bisa dilanjutkan dengan Pak San. Semoga kegiatannya lancar dan mendapatkan manfaat. Ya, sebentar. Saya akan menunggu Pak San hadir Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak San. Aduh, yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Gimana nih kabarnya Pak San? Alhamdulillah Bu Neneng, hari ini saya alhamdulillah sehat dan saya sudah siap untuk menghadap Bu Neneng untuk melaksanakan kegiatan coaching karena sesuai jadwal yang saya ajukan kemarin. Hari ini saya akan bertemu Bu Neneng untuk melaksanakan coaching Bu Neneng. Iya betul. Gimana nih hari ini mau diskusi tentang apa nih Pak San? Iya Bu Neneng, jadi saya ingin berkeluh kesah tentang masalah saya yang ada di kelas Bu Neneng. Boleh nggih Bu Neneng nggih? Oh, siap. Saya akan mendengarkan tentang curhatan ya, ceritanya tentang pembelajaran. Bu Neneng. Oh ya Pak San, waktu kita ini kan terbatas ya. Kira-kira untuk waktu yang pendek ini di akhir sesi ini Pak San pengennya dapat apa sih dari coaching hari ini? Saya inginnya di akhir sesi nanti saya mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Neneng, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Begitu Bu Neneng. Nah, coba deh sekarang diceritakan masalahnya apa sih yang membuat Pak San jadi bergalau-galau ria ini? Coba saya ingin dengar. Iya Bu Neneng, jadi begini. Di kelas 1 ini yang baru, tahun ajaran yang sekarang ini Bu Neneng, di antara 25 siswa itu 15 di antaranya masih belum bisa membaca Bu Neneng. Jadi saya agak kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ada dalam buku. Nah, saya ini ingin bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 ini Bu Neneng. Oh, jadi Pak Santoso merasa siswanya masih kurang terampil dalam membaca, sehingga kemampuan membaca itu kan sangat mendukung pemahaman materi. Nah, karena kurang terampil, maka Pak Santoso merasa materi yang dipelajari kurang maksimal diserap begitu ya Pak ya? Betul Bu Neneng. Kira-kira menurut Pak Santoso idealnya itu satu kelas semua siswa bisa membaca seperti itu atau bagaimana Pak? Iya, jadi kalau saya, menurut saya idealnya karena sudah kelas 1 sesuai dengan capaian kompetensi yang ada, harusnya sudah bisa mempunyai keterampilan membaca dan menulis dengan baik, sehingga anak-anak itu sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan, kemudian mereka juga bisa melaksanakan kegiatan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan membaca Bu Neneng. Menurut Pak Santoso, standar membaca yang
Pak Santoso sebut tadi tuh yang bagaimana ya indikator membaca untuk di kelas 1? Paling tidak anak-anak itu sudah bisa mengenali huruf, sudah bisa merangkainya menjadi suku kata dan bisa merangkainya menjadi satu kata. Jadi jika anak-anak sudah bisa itu semua, saya anggap anak-anak kelas 1 itu sudah bisa memiliki keterampilan membaca dengan baik. Baik Pak San, jadi paling enggak bisa merangkai kata dan menulisnya begitu ya. Nanti seiring waktu kalau sudah merangkai kalimat, akhirnya materi bisa diserap seperti itu ya Pak ya? Ya benar, betul sekali. Kalau yang selama ini dialami Pak Santoso, berarti siswa belum bisa merangkai kata-kata itu? Belum bisa merangkai huruf itu ya? Iya benar, hanya beberapa yang sudah memiliki kemampuan keterampilan membaca. Beberapa di antaranya masih memerlukan banyak sekali bimbingan sebenarnya. Nah, yang Pak Santoso lakukan selama ini, tadi ada kata-kata bimbingan begitu ya? Sudah sempatkah membimbing anak-anak begitu Pak untuk keterampilan membacanya? Baik, selama ini saya sudah melaksanakan bimbingan, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, untuk anak-anak yang memiliki keterampilan membaca di bawah rata-rata. Kemudian anak-anak ini juga sudah saya dorong untuk minat baca di sekolah maupun di rumah supaya lebih ditingkatkan lagi sehingga mereka memiliki keterampilan membaca yang meningkat, begitu Bu Nenek. Oh baik, Pak Santoso sudah mulai ada langkah nih ya mendorong anak-anak membaca bahkan sampai di rumah ya. Kira-kira yang di rumah itu seperti apa ya Pak wujudnya? Nah, di rumah saya sudah memberikan pesan baik itu kepada siswa maupun saya berkolaborasi dengan wali siswa supaya wali siswa ini bisa melakukan bimbingan juga ketika di rumah. Dalam arti kata wali siswa itu memberikan bimbingan membaca atau melatih keterampilan membaca di rumah sehingga anak-anak ini bisa meningkatkan keterampilan membacanya baik di sekolah maupun di rumah. Oh baik. Ternyata Pak Santoso sudah melakukan diantaranya begini ya. Yang pertama mendorong anak-anak membaca. Ya kemudian yang kedua juga meminta bantuan orang tua begitu ya Pak ya, wali siswa untuk membantu melatih membaca di rumah. Kan Pak Santoso masih kekurangan yang sudah dilakukan sehingga menurut Pak Santoso ini kok begitu ya. Kira-kira kekurangan selama ini apa Pak San? Iya Bu Neneng, mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Oh baik, begini Pak Santoso, tadi kan Pak Santoso sudah melakukan yang pertama mendorong ya, mendorong siswa belajar di sekolah terampil membaca. Yang kedua juga meminta orang tua seperti itu ya untuk mendampingi siswanya berlatih membaca di rumah seperti itu ya Pak ya. Tapi yang dirasakan Pak Santoso kok ini kurang efektif ya, masih belum bisa mencapai yang Pak Santoso harapkan. Pak Santoso kira-kira kekurangannya apa ya dari yang sudah dilakukan selama ini? Baik, jadi saya kira kekurangannya adalah saya tidak bisa mengontrol ketika saya meminta orang tuanya untuk melakukan bimbingan di rumah Bu Neneng, karena saya hanya melakukan koordinasi melalui WA. Jadi apakah orang tuanya melakukan bimbingan atau tidak itu saya tidak tahu. Dan seintens apa orang tua melakukan bimbingan di rumah itu saya juga tidak punya tolak ukurnya. Nah ketika di sekolah saya mendorong siswa supaya ketika mereka ada kesempatan untuk berlatih membaca, saya meminta mereka untuk berlatih membaca bersama. Nah, anak-anak ini cenderung perhatiannya terbagi ketika ada teman mereka yang sedang bermain di luar, kemudian saya bimbing untuk melaksanakan bimbingan membaca ini. Mereka karena namanya juga masih anak-anak, apalagi anak-anak kelas bawah, Bu Neng. Jadi moodnya suka berubah. Jadi kadang saya
mendorong anak-anak dengan cara yang halus, tapi itu juga belum berhasil juga. Mereka tidak ada minat untuk belajar membaca karena mendalami perasaan dan keinginan anak-anak itu kita perlu strategi gitu Bu Neneng. Oh, betul-betul. Jadi sudah dilakukan seperti itu, Pak Santoso artinya sudah menemukan kekurangan-kekurangan apa yang telah dilakukan selama ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Santoso rencanakan dari kekurangan itu? Mau memperbaiki seperti apa sih agar nanti teknik melatih membacanya itu berhasil? Kira-kira rencananya apa nih, Pak? Baik, jadi nanti yang akan saya laksanakan Bu Neneng, ya ada beberapa rencana yang ingin saya laksanakan. Di antaranya saya ingin membuat pojok baca di kelas saya, sehingga itu akan memudahkan akses anak-anak untuk berlatih membaca Bu Neneng. Mungkin saya bisa meletakkan kartu baca di tiap sudut di ruangan kelas saya, atau menggantungnya seperti jemuran begitu Bu Neneng, sehingga anak-anak lebih mudah untuk mengakses itu ketika di kelas. Kemudian saya akan mengajak anak-anak untuk bermain sambil membaca. Jadi saya akan mengadakan kegiatan, misalnya mengajak anak-anak untuk pergi ke perpustakaan sehingga dia bebas memilih buku yang mereka sukai dan yang ingin mereka baca. Kemudian kita akan membaca bersama-sama di bawah pohon, mungkin dengan suasana yang berbeda. Saya rasa itu akan cukup efektif untuk membuat anak-anak semakin bersemangat dalam berlatih membaca. Untuk kegiatan yang berkolaborasi dengan wali siswa, saya akan memberikan jurnal membaca untuk orang tua. Jadi nanti saya akan memudahkan saya mengontrol sudah sejauh mana orang tua membimbing siswa-siswa saya itu dalam kegiatan membaca di rumah. Begitu Bu Neneng, sehingga saya bisa tahu apakah orang tua benar-benar melaksanakan bimbingan. Kalaupun orang tua melaksanakan bimbingan membaca, itu sejauh mana dan seberapa intens mereka melaksanakannya. Begitu Bu Neneng rencana saya. Wah, luar biasa banget nih Pak rencananya. Saya juga amazing nih mendengar dengan kekurangan yang sudah Pak Santoso analisis tadi, ternyata mampu menumbuhkan rencana yang luar biasa. Semoga ini, saya penasaran nih rencananya kira-kira berhasil apa enggak. Kira-kira kapan nih Pak Santoso mau mulai mengeksekusinya? Saya sudah mempersiapkan faktor-faktor pendukung. Ya, di antaranya saya sudah mengumpulkan kartu-kartu baca, kartu-kartu huruf, dan saya sudah membuat jepitan atau jemurannya itu benar-benar tempat untuk menggantung kartu-kartu tersebut. Kemudian saya juga sudah meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk merapikan tempat di bawah pohon yang rencananya saya akan gunakan untuk kegiatan tersebut, karena memang kalau saya kira tempatnya perlu ada perapian sedikit, benar. Jadi dirapikan sedikit sehingga anak-anak, namanya anak kelas 1, mereka butuh kenyamanan dan keamanan. Jadi itu akan membuat, jika mereka nyaman, maka itu akan membuat kerasan dan betah mereka dalam belajar, gitu benar. Nah, saya kira saya akan mengeksekusinya segera. Mungkin hari Rabu besok saya akan melaksanakan itu dan memulainya. Begitu Bu Neneng. Wah, Rabu besok ya, hari ini Senin. Wah, lusa dong ya Pak ya, berarti sudah mulai eksekusi. Betul-betul. Kira-kira Pak Santoso selain tadi ada minta bantuan kepada kepala sekolah, ada nggak ya Pak rekan yang bisa menguatkan komitmen Pak Santoso nih untuk agar ini nggak nanti down lagi semangatnya, naik lagi, down lagi. Nah, kira-kira ada nggak rekan yang akan dilibatkan agar semangat terus nih untuk mencapai target? Baik, saya sudah melaksanakan rencana saya akan melaksanakan kegiatan ini dengan berkolaborasi dengan guru PAI, guru agama Islam, karena nanti guru agama Islam itu yang akan
masuk juga di kelas sebenarnya. Jadi anak-anak kelas 1 pun mengenal guru PAI ini familiar. Jadi mereka terasa nyaman dan akrab sehingga bisa membantu saya untuk membimbing anak-anak dalam kegiatan bimbingan membaca ini. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah. Mungkin bapak kepala sekolah bisa melihat kegiatan tersebut dan sekaligus nanti bisa menilai apa yang menjadi menurut bapak kepala sekolah itu yang harus diperbaiki, mana yang tidak begitu penting. Jadi saya butuh orang yang bisa menilai apakah kegiatan saya itu efektif atau tidak nantinya. Oh begitu ya Pak. Jadi Pak Santoso akan melibatkan tim kolaborator ya, termasuk guru PAI dan juga kepala sekolah yang akan membantu Pak Santoso merefleksikan apa yang sudah dilakukan ini kurangnya apa sih, apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu ya Pak Santoso. Bu Neneng gitu. Iya Bu Neneng, seperti itu. Pak Santoso terima kasih ya sudah menyebutkan siapa saja yang akan berkolaborasi mendukung komitmen Pak Santoso ini. Semoga bisa membantu. Pak Santoso sekarang coba bisa menyebutkan kembali apa ringkasan hasil dari diskusi kita hari ini. Apa saja yang sudah didapat sih dari coaching kita hari ini? Baik, berawal dari permasalahan saya di kelas dalam pembelajaran, saya merasa siswa saya kurang bisa untuk keterampilan membacanya. Maka saya sudah berusaha untuk memberikan upaya, dorongan, berkolaborasi dengan wali siswa, namun itu pun juga tidak menjadi hasil yang signifikan. Kemudian saya berencana untuk bisa lebih aktif lagi dalam mendorong siswa dalam melatih keterampilan membacanya dengan membuat sudut baca, kemudian membuat reading corner di bawah pohon, mendorong siswa supaya lebih aktif lagi dan gemar lagi dalam membaca, dan akan berkolaborasi dengan beberapa kolaborator, yaitu biasa ada guru PAI dan juga kepala sekolah sebagai atasan saya. Begitu Bu Neneng. Baik Pak Santoso, saya ini ya ikut menunggu-nunggu actionnya Pak Santoso nih. Nanti jangan lupa kita coaching lagi begitu ya Pak ya? Nanti saya rencanakan untuk melaksanakan proses coaching lagi ketika saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu Neneng, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi kira-kira kekuatan dan kelemahan apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang saya laksanakan tersebut. Baik Pak San, terima kasih rencana yang luar biasa. Saya tunggu, sampai jumpa pada coaching selanjutnya ya Pak San ya. Terima kasih waktunya Bu Neneng. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk saya Bu Neneng. Ya, saya juga mendapat manfaatnya nih Pak Santoso. Sampai jumpa di coaching selanjutnya. Assalamualaikum. Salam Pak San. Bu Neneng sudah selesai ya kegiatan coachingnya dengan Pak San? Iya Bu Mulyana, ini baru saja melaksanakan coaching nih sama Pak Santoso. Saya tadi melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Bu Neneng dan Pak San itu sangat luar biasa. Di situ saya tadi melihat Bu Neneng itu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat berbobot. Jadi kegiatan coaching hari ini saya melihatnya itu sangat luar biasa. Ketika melakukan coaching hari ini, kira-kira Bu Neneng mengalami kendala apa tadi? Kadang ini untuk memberdayakan si coach itu saya kadang pertanyaannya kurang memantik gitu. Jadi saya ingin mengembangkannya agar saya mampu memberdayakan coach lebih tinggi lagi gitulah, lebih bagus lagi seperti itu Ibu. Oh, jadi Bu Neneng ingin mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan begitu ya kalau saya tangkap ya. Saya rasa Bu Neneng pasti mampu lah untuk kedepannya melakukan itu, karena saya lihat itu Bu Neneng ini sangat luar biasa, semangatnya juga sangat luar biasa. Kita tunggu ya Bu Neneng kalau misalnya ada kegiatan coaching dengan Pak San,
jangan lupa saya dikabari karena saya Ya, siap, Bu. juga ingin melihat, juga ingin belajar. Kita belajar bersama-sama melalui kegiatan coaching seperti ini. Ya, Mungkin siap Ibu. itu saja Bu Neneng untuk yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Itu Bu Neneng ya. Ya, Bu, nanti saya akan kabari lagi jika saya akan mengadakan agenda coaching untuk tahap aksi nyata dari Pak Santoso selanjutnya. Seperti itu Bu ya. Oke, saya tunggu infonya Bu Neneng. Saya pergi dulu Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak San. Bu Liana sehat hari ini? Alhamdulillah Pak. Pak San juga Baik. sehat ya? Alhamdulillah Bu Liana, sesuai dengan yang Bu Liana sampaikan kemarin bahwa Bu Liana hari ini akan melaksanakan proses coaching terhadap Bu Neneng ya. Oke, betul Pak San. Saya ingin melaksanakan kegiatan dengan Bu Neneng, kegiatan coaching, dan kami sudah merencanakan untuk melakukan ini. Gitu. Oke, Bu Liana, apakah Bu Liana sudah mempersiapkan segala sesuatu yang harus Bu Liana siapkan untuk melaksanakan proses coaching terhadap Bu Neneng nanti? Insya Allah saya sudah mempersiapkan Pak, karena saya juga ingin kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, jadi saya sudah mempersiapkannya. Gitu. Baik, Bu Liana kira-kira hari ini apa yang ingin Bu Liana kembangkan dari kompetensi inti coaching ini? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak. Jadi saya hari ini ingin menghadirkan melaksanakan atau kompetensi yang ingin saya hadirkan itu adalah kehadiran penuh gitu Pak. Oke, jadi karena di sini saya sebagai pengamat ya, jadi saya akan mengamati kompetensi dari Bu Liana sehingga saya bisa mengetahui apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Liana tersebut apakah sudah berjalan dengan baik. Siap Pak, siap. Nanti saya juga akan mencatat Bu Liana ketika proses coaching berlangsung sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita nantinya, sehingga kita bisa sama-sama belajar apa yang kurang dan apa yang menurut saya lebih. Itu Bu Liana. Oke Pak San, siap. Karena kita tentunya punya tujuan yang sama, yaitu ingin membuat kegiatan coaching ini bermanfaat gitu Pak San. Betul sekali Bu Liana, bermanfaat untuk saya, berjenengan, dan juga untuk Bu Neneng sebagai coaching. Oke. Baik, Bu Liana, selamat melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Semoga segala sesuatunya lancar dan sukses. Oke, terima kasih Pak San. Saya akan menunggu Bu Neneng dulu. Dilanjut. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Neneng. Bu Neneng, Bu Liana bisa masuk ya? ya monggo Bu Neneng, silakan. Bu Neneng gimana ini kabarnya? Kayaknya kok ada sesuatu gitu? Iya ini Bu Liana, lagi galau nih Bu Liana, mau curhat curcol tentang pembelajaran saya Bu. Oke, saya siap nih. Kira-kira Bu Neneng ini ingin mengobrolkan tentang apa nih? Kok kayaknya lagi galau gitu? Ingin berbicara tentang ini loh Bu, pembelajaran saya yang saya lakukan selama ini kok rasanya monoton gitu ya. Akhirnya membuat siswa itu tampak kurang antusias kalau saya ajar. Begitu Bu. Oh gitu. Jadi pembelajaran yang dirasakan Bu Neneng itu monoton dan siswa-siswa itu kayak kurang antusias gitu ya Bu Neneng ya? Iya. Yang biasa Bu Neneng lakukan itu seperti apa kok? Kayaknya siswa itu kalau dari yang dikatakan Bu Neneng tadi merasa kayak kurang antusias begitu.
biasanya saya ya materinya apa, saya jelaskan. Kemudian setelah saya jelaskan, anak-anak mencatat. Yaitu sebatas teori gitu loh Bu, saya jelaskan. Kemudian anak-anak kalau memang itu hitungan ya udah saya beri latihan soal, selesai, nanti ulangan. Itu lagi berputar seperti itu. Ya teori saya sampaikan, mereka terima, dan ternyata terimanya pun juga nggak maksimal yang saya harapkan. Buktinya ya hasil ulangannya, hasil penilaiannya kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan dan standarnya gitu Bu. Oh gitu. Jadi selama ini Bu Neneng hanya menyampaikan materi, kemudian anak-anak disuruh mencatat, latihan soal gitu ya. Jadi ketika ulangan itu hasilnya kurang maksimal gitu Bu Neneng ya? Iya, seperti itu. Nah, kira-kira adakah cara yang lain menurut Bu Neneng yang membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias begitu? Apa ya Bu? Apa karena mungkin mereka hanya sebatas teori ya Bu ya? Jadi kayaknya mereka nggak antusias, terus mereka mungkin mikirnya apa sih ini dipelajari? Terus apa hubungannya dengan dunia nyata? Sebenarnya kayak gitu ya Bu ya? Mungkin itu yang saya lakukan selama ini. Oh begitu. Jadi selama ini anak-anak itu seperti hanya mendapat teori saja, kemudian pembelajarannya kurang cocok atau kurang nyambung dengan dunia nyata begitu kalau saya tangkap Bu Neneng. Iya betul Bu, rasanya memang seperti itu. Jadi mereka tanpa acuh tak acuh gitu loh Bu, ya udahlah sekedar diikuti gitu aja. Oh begitu. Jadi anak-anak tampak acuh tak acuh. Nah kemudian kira-kira apa yang ingin dilakukan Bu Neneng agar anak itu tidak acuh tak acuh begitu Bu Neneng? Mereka kayaknya tidak peduli atau acuh tak acuh itu karena merasa itu hanya teori ya. Mungkin perlu saya buat strategi yang ada hubungannya dengan dunia nyata gitu. Apa perlu saya ganti strategi saya? Ya mungkin seperti itu Bu. Kayaknya saya butuh ganti strategi pembelajaran yang langsung hubungannya dengan keadaan nyata. Jadi nggak hanya sekedar teori. Kayaknya seperti itu deh Bu. Gitu. Jadi yang saya tangkap itu Bu Neneng ingin mengganti strategi pembelajarannya sehingga nanti anak itu tidak acuh tak acuh begitu Bu Neneng ya? Iya betul. Kira-kira menurut Bu Neneng yang membuat itu anak-anak itu menjadi tetap fokus dalam pembelajaran, tidak acuh tak acuh lagi. Kira-kira strategi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Neneng? Apa langsung harus terjun ke lapangan ya, misalnya mereka tidak hanya di kelas, tidak hanya yang mencatat, mungkin kayaknya mereka bisa deh membuat sesuatu gitu, bisa praktikum atau mungkin proyek Bu, kayaknya cocok itu proyek, mungkin ya Bu, bisa proyek kayaknya. Oh jadi Bu Neneng itu ingin anak-anak itu langsung terjun ke lapangan gitu ya, menggunakan pembelajaran berbasis proyek begitu. Ya mungkin ya bisa Bu, seperti itu ya mungkin saya berpikirnya, karena dengan strategi yang cuma mencatat kayaknya anak-anak acuh tak acuh. Nah mungkin kalau kita langsung ajak ke proyek, mereka melakukan, mereka mengerjakan, saya rasa bisa Bu untuk membuat mereka lebih tertarik dan antusias terhadap pembelajaran saya. Jadi intinya rencana Bu Neneng untuk membuat pembelajaran lebih ke dunia nyata seperti itu bagaimana Bu Neneng? Rencana saya tentu saya mengalihkan dari strategi yang biasa ke strategi pembelajaran proyek. Mungkin saya akan membuat ini rancangan ya Bu, rancangan pembelajaran, kemudian melibatkan siswa langsung. Nah seperti itulah Bu, saya coba merancang dulu pembelajaran yang berbasis proyek, mungkin seperti itu Bu. Oh gitu, jadi intinya Bu Neneng itu ingin melakukan strategi pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian Bu Neneng ingin membuat rancangan begitu ya? Iya, merancangnya dulu. Oh begitu. Oke, kira-kira kalau misalkan
Bu Neneng ingin melakukan seperti itu ya, membuat rencana proyek seperti itu, indikator bahwa rencana itu berhasil itu bagaimana Bu Neneng? Saya lihat anaknya itu tidak lagi acuh tak acuh, tapi anak sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran. Mereka tampak senang, tampak antusias, tampak mau terlibat gitu loh. Harapan saya anak itu terlibat di pembelajaran, tidak yang hanya nulis, lemes, tidak, tapi mereka terlibat aktif, mampu menghasilkan sesuatu dari hasil teori yang mereka pelajari. Mereka senang, jadi satu mereka antusias, mereka merasa senang, mereka terlibat aktif, mereka langsung punya proyek atau kegiatan itu Bu kayaknya. Oke, jadi yang saya tangkap itu Bu Neneng ingin anak-anak itu terlibat langsung begitu ya, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian nanti itu langsung bisa melaksanakan proyeknya dengan baik seperti itu ya. Nah, kira-kira dari apa yang direncanakan Bu Neneng itu, Bu Neneng nantinya menemui kendala atau tidak? Kalau menurut prediksinya Bu Neneng? Karena ini switch ya, jadi kayak beralih gitu Bu, dari yang awalnya hanya di kelas duduk mereka nulis, kemudian mereka sekarang harus bergerak aktif. Nah, jadi kemungkinan juga akan kegiatannya kayak tidak sesuai, bisa jadi meleset dari rencana. Kalau misalkan ini saya rencanakan berjalan 2 minggu selesai, mungkin ya bisa jadi ini lebih, karena mereka kadang masih bingung ya Bu, mungkin seperti itu deh kayaknya yang akan terjadi. Oke, menurut Bu Neneng kemungkinan anak-anak itu ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Bu Neneng gitu ya, kalau saya tangkap. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan Bu Neneng, mungkin Bu Neneng sudah punya antisipasi apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejadian seperti itu. Antisipasi. Nah, mungkin gini Bu, saya akan membuat jadwal dulu. Jadi saya buat jadwal perencanaan kapan anak-anak akan mulai merencanakan proyeknya. Itu saya beri batas waktu gitu Bu kayaknya. Kemudian kapan mereka menyiapkan alat bahannya. Kemudian kapan mengeksekusi. Itu ada jadwalnya semua. Kemudian kapan mereka akan melaporkan secara berkala kepada saya. Oh Bu, perkembangan proyek saya seperti ini. Kemudian kapan mereka akan presentasi. Iya Bu, sepertinya seperti itu deh. Saya akan membuat jadwal yang terinci dan terencana. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, jadi di sini Bu Neneng akan membuat perencanaan yang matang, intinya begitu ya, yang rinci sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kira-kira Bu Neneng itu ingin melaksanakan rencana ini itu kapan? Kebetulan Sabtu akhir ini itu ada pembelajaran IPA masuk materi ini Bu, bioteknologi. Nah, kayaknya cocok ini dipakai proyek yang mereka membuat produk bioteknologi tapi berbasis dengan kearifan lokal. Nah, jadi nanti ini cocok deh kayaknya Bu. Nanti mereka akan menganalisis sekitarnya itu apa sih bahan-bahan bioteknologi tradisional yang nanti akan cocok dibuat untuk produk-produk bioteknologi. Kan daerah kita ini kayak ini Bu ya, kayak bahan dari ketela singkong, itu unggulan dari daerah kita kan. Jatirogo ini terkenal keripiknya, itu kan karena singkongnya kualitasnya bagus. Nah, itu mungkin bisa deh kita buat di produk proyek bioteknologi tradisional. Kayaknya gitu Bu. Aduh, jadi dapat ide nih Bu. Ya, oke. Jadi Bu Neneng di sini ingin menerapkan bioteknologi yang berbasis kearifan lokal, di mana di daerah kita itu banyak memiliki kayak singkong gitu yang dibuat keripik dan lain sebagainya gitu ya Bu Neneng. Rasanya kok saya ingin segera lihat bagaimana progresnya dari kegiatan Bu Neneng. Kayaknya menarik banget, saya kok penasaran gitu Bu Neneng. Iya Bu, saya juga kayak antusias nih, ingin yang mulai saya cuma duduk mendikte kayak gitu ya. Kayaknya nih saya harus bersiap kaki capek-capek ini karena mengikuti kegiatan siswa seperti itu Ibu. Oke, semangat selalu pokoknya Bu Neneng. Ini tapi karena kita ini kan kegiatan kita, coaching kita hari ini kan dibatasi waktu. Jadi ya ngobrolnya nggak bisa lama, padahal saya itu sebenarnya masih ingin ngobrol sekali dengan Bu Neneng karena menarik sekali pokoknya kalau ngobrol dengan Bu Neneng ini. Nah, agar tidak terlalu lama, mungkin
dari kegiatan ini Bu Neneng bisa menyimpulkan hasil kegiatan coaching kita hari ini tadi apa saja? Iya Bu, tadi yang pertama awalnya saya bingung nih, anak kurang antusias. Ternyata hasil dari telaah kita bersama dibersamai oleh Bu Mulyana di coaching, akhirnya saya bisa menemukan strategi pembelajaran yang mungkin membuat anak lebih antusias dan merasakan ilmu itu ada di dunia nyata, antara lain dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nanti saya akan mulai membuat rincian jadwal yang terencana, kemudian akan membuat proyek untuk hari Sabtu ini bioteknologi tradisional tapi yang dengan kearifan lokal, seperti itu Ibu. Semoga dengan ini nanti anak lebih antusias, lebih senang belajar, lebih bergerak aktif, dan tentunya mereka membuktikan bahwa ini bukan hanya ilmu tapi ada benar-benar di dunia nyata, seperti itu Bu. Oke, rencana yang luar biasa Bu Neneng, saya penasaran sekali. Mungkin Bu Neneng bisa menceritakan pada coaching kita berikutnya ya, nanti kita jadwalkan lagi, jadi saya bisa mendengar cerita selengkapnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bu Neneng, apakah berhasil atau tidak gitu. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu ya sudah dibersamai di telaahkan pembelajaran saya sehingga saya terinspirasi, tercerahkan gitu loh tentang pembelajaran saya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Neneng. Kita melakukan ini itu tentunya banyak manfaatnya. Tidak hanya Bu Neneng, saya juga mengalami atau mendapatkan sesuatu yang berharga sekali karena kita bisa belajar bersama-sama begitu Bu Neneng. Sampai jumpa pada kegiatan coaching berikutnya. Pokoknya saya tunggu karena ceritanya Bu Neneng, kemudian rencana-rencananya ini bagus sekali kalau menurut saya. Saya tunggu pokoknya ya. Bu. Ya. Untuk hari ini saya permisi dulu ya Bu. Kita lanjutkan pada coaching selanjutnya. Oke. Ya, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Mulyana sudah selesai nggih melaksanakan coachingnya? Nggih Pak San. Alhamdulillah menarik sekali Pak San cerita dengan Bu Neneng hari ini. Wah, iya. Sudah luar biasa sekali tadi Bu Mulyana sudah melaksanakan kegiatan coaching. Dan tadi Bu Mulyana sudah melaksanakan apa saja yang dilakukan saat coaching? Ya, tadi itu saya melakukan tanya jawab dengan Bu Neneng begitu ya. Bu Neneng itu punya permasalahan, di situ siswanya itu kurang aktif Pak. Jadi bukannya kurang aktif ya, pembelajarannya itu dirasa itu monoton begitu Pak. Jadi hanya sebatas memberi materi, kemudian membahas soal-soal begitu seterusnya, sehingga hasilnya anak-anak itu kurang maksimal begitu Pak. Terus Bu Neneng itu akhirnya mempunyai ide untuk membuat pembelajarannya itu metodenya diganti, semacam itu Pak, membuat pembelajaran yang berbasis proyek dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kayaknya menarik Pak, saya penasaran sekali nanti kegiatannya seperti apa gitu Pak. Iya, saya tadi juga mengamati kegiatannya yang digambarkan luar biasa nggih. Jadi saya pun tertarik itu nanti kegiatan itu nanti endingnya akan seperti apa. Nah, menurut Bu Mulyana, indikator apa saja untuk pengembangan pada coaching itu dikatakan berhasil? Indikatornya ketika si coaching itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi punya masalah apa, kemudian beliaunya itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri dengan melalui kegiatan coaching ini, gitu Pak. Baik, Bu Mulyana. Saya juga karena di sini saya sebagai pengamat, saya membuat beberapa catatan dari hasil pengamatan saya tadi. Bu Mulyana sudah membuat pertanyaan terbuka dan juga sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh seperti tadi di awal yang ingin Bu Mulyana kembangkan, gitu. Ya. Kira-kira nanti Bu Mulyana untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya itu ingin mengembangkan yang itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu yang ingin saya kembangkan agar nantinya kompetensi inti dari seorang coach itu lebih baik lagi begitu Pak. Ya, Bu Mulyana, saya tunggu nanti
di kegiatan coaching berikutnya. Tadi sudah dijadwalkan dengan Bu Neneng ya, untuk melaksanakan kegiatan coaching berikutnya ya. Nah, nanti saya ingin kepada kegiatan berikutnya Bu Mulyana mengembangkan kompetensi yang lain, sehingga apa yang Bu Mulyana inginkan bisa Bu Mulyana dapatkan. Gitu Bu Mulyana. Iya, siap Pak, siap. Oke, Bu Mulyana jangan lupa nanti saya dihubungi untuk kegiatan coaching berikutnya, ya. Siap Pak San, nanti pasti akan saya hubungi. Saya sudah membuat banyak sekali catatan ini dan ini sebagai pembelajaran buat saya dan bermanfaat sekali untuk saya dan semoga nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya Bu Mulyana, Bu Neneng akan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Baik, Bu Mulyana, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Mulyana sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching bersama Bu Neneng. Saya undur diri dulu. Terima kasih Pak San.